Shalom Bapak Ibu Tuhan. Selamat pagi. Dimanapun kawan-kawan berada. Sekarang kita kemana ini? Mau jalan salib. Mau ke Jalan Salib. Nah di sini ini kita berjalan panjang banget, Bapak Ibu, jauh tapi rame. Ramai banget ya. Biar Geva pegang bendera, aku pegang handphone. Semangat ya Bu ya, semangat ya. Semangat. Oh semangat, jelas lah semangat. Semuanya harus semangat. Boleh lemah, harus Nggak semangat. boleh lemah, harus semangat. Ya, harus semangat. Lupa bawa sandal. Orang pakai sandal semua, biar nggak berat. Bawa sandal malah kita kedinginan takutnya. Iya, kan sekarang kan lagi dingin. Saudara, Awas ada orang, ada orang. pasar tuh. Hati handphone. Handphone ini bisa diambil. Di sini banyak pencopet yang suci. Jadi harus hati-hati. Yang terbelah itu udah yang perang-perang itu udah juga kan Tuhan beserta mereka kan terus bosan sampai begitu tadi sih. Saya nggak tahu orang sini kenapa pakai motor model begitu semua ya dari kemarin. Lalu gila-gila orang sini pakai motor. Ada yang gila, ada yang tidak. Kita kira di Indonesia Saya dari kemarin melihat seperti itu. Ya. Apakah di Medan ada juga yang gila begitu? ada Ada? Oh banyak. tapi ternyata lebih ngeri di sini. Di sini mah dibelokan pun digas. Tahu Enak ya, dingin, ada matahari ini. iya jadi hangat. Kemarin kan kita kan ke Palungan gitu Tuhan Yesus tuh. Kan ada air tengah-tengah, kenapa ada air? Udah mau jatuh. Kan saya mau pause dulu. Tapi Ini tembok Ottoman. atas tembok lain. Tembok lain ya. Yes. Lapis-lapis ya. Ini tembok lain. Ya, mungkin dari zaman Mamaluk atau mungkin dari zaman perang salib. Dan di bawahnya ada tembok yang lebih tua, runtuhan dari tembok yang lebih tua. Ini di situ lebih tua. Jadi kita bisa lihat memang makin ke bawah makin tua. Ya, makin bawah makin tua. Artinya permukaan tanahnya turun atau memang Bukan tapi permukaan terjadi air bangga turun. sekali Gini. diruntuhkan. Ini mau mengerti? Gini, pegang, tolong pegang ini. Mana tanganmu? tanganku Geva? Ada kota ya, dihancurkan. Ada reruntuhannya ya. Di atas reruntuhannya ditutup dengan pasir biasanya, dibangun baru-baru lagi, lalu dihancurkan lagi. Di atas reruntuhannya dibangun lagi. Sampai tinggi ya. Ya, jadi tek ada lapisan. Ya, begitu. Itulah kenapa yang paling bawah paling tua. Yalah. Lanjut kita. Karena Saya kira tadi ada ruangan di dalam, kayak ruangan bukan karena ditambah-tambah gitu. Oke, kita lanjutkan perjalanan dulu. Saya post cam dulu ya, biar tidak terlalu makan waktu atau durasi, Bapak Ibu ya. Karena kita sepanjang jalan ini berjalan
dan juga ngos-ngosan gitu. Hanya orang-orang yang punya kerinduan. Hanya orang punya kerinduan yang bisa kuat dan sehat. Kalau enggak, Dan sungut-sungut yang ada. karena sepanjang jalan kita jalan kaki ya kan. Mata kaki pun memang Rasa segala betis, paha, kaki-kaki juga semua pada bengkak, tapi puji Tuhan diberikan kekuatan kesehatan. Mungkin kalau di Indonesia kita malas jalan sudah ya, tapi di sini meskipun sakit kita dikasih kekuatan untuk berjalan. Karena kerinduan besar lebih besar daripada rasa sakit kita. Ya. Amin. Haleluya. Kita berjalan Bapak Ibu ya. Kita sudah biasa di sini. Beberapa hari sudah terlatih naik turun tangga dan lantainya semuanya adalah batu. Oke Bapak Ibu yang Anda merasa diberkati di dalam channel Lena Merese. Mbak, ada security Mbak, jangan online Mbak. Ya, Bapak Ibu ya, barusan kami sudah masuk ke gerbang singa tadi di sana. Tapi kita setiap masuk ke sebuah tempat harus off-kan kamera. Toilet, yang perlu toilet, silakan 5 menit dan kita akan kumpul di depan. Karena kita tidak semua tempat bisa ambil kamera, karena itu setiap video pasti ada post cam ya. Karena hari Sabat. Apalagi orang Yahudi sangat-sangat menghargai hari Sabat. Nah, ayo Bapak Ibu, Saudara Tretan ya. Kita hormati, kuduskan hari Sabat. Nah, di sini aja di sini aja tempat dikuduskan, apalagi harinya. Bagi Anda yang mau semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, ayo kita saling mendoakan ya. Harus semangat. Ini ada tamannya di tengah-tengah ini, bagus banget. Selonjoran kakinya Bapak Ibu. Aduh, Tuhan Yesus. Duduk dingin. Pantat ini marmer asli. Sini deh, sini. Kita duduk di atas marmer. Mandi di atas marmer. Mandi di atas marmer. Tempat kamar mandi kita kan Kita marmer semua. nanti kan mandi. Oh. Oke Pak, silakan terangkan Pak Lali. Kemana kita Pak? Sekarang kita sudah di dalam, kita beli tiket. Tretan ya, kita udah memasuki Bethesda. Dan di sini kita silent. Gak bisa ngomong. Apalagi ini hari Sabat ya. Orang Yahudi pasti marah dan akan mengambil handphone dan lain sebagainya. Akan mempersulit kita. Kalau sampai kita mengambil foto atau video yang di tempat-tempat tertentu. Dopo questo vengono incrociati, l'arrivo dei crociati e dal 1000 Kalau kumpul di sini, detak jantung, jadi mama boleh duduk sini supaya detak Jantungnya berdetak-detak. Bukan cepat, tenang dia gitu. tenang. Karena dekatnya Geva. apa Gepa. Umur sudah berapa? Kok terus umur ditanya? 7, lupa saya. Alah, nanti terus apa masih muda? 72. 60. Lupa umurnya. 60. 76. 16. 61 Geva. 14. 6. Yalah. Oma lupa Bisa habis mulai? berenang di laut mati. Yalah. Saudara-saudari, susah buat Anda dengar di belakang, tapi kalau mau silakan. Ada sana bangku bilang. Ya ada. Sana lah. Kalau mau terserah. Saudara-saudari kita sekarang berada di gereja yang ini baru mau jelaskan. Gereja ini namanya Gereja Santa Ana
Karena di sini menurut tradisi Katolik Ana ya melahirkan Maria. Atau kita juga bisa panggil tempat ini gereja Kolam Beit Chesda. Kolam Bethesda. Kolam Beit Chesda. Eva is the best. Bless you. Tidi DJ ya. Tahu aja deh Titi DJ orang Israel satu ini. Jadi memang gereja Kolam Beit Chesda 2000 tahun yang lalu di sini memang era itu ada 2 kolam. Kolamnya namanya kolam Beit Chesda. Apa itu Beit? Beit itu rumah. Chesda dari kata chesed artinya anugerah. Jadi Beit Chesda bisa dipanggil juga rumah anugerah, itu artinya. Kenapa dipanggil memang rumah anugerah? Dulu kita harus mengerti kolamnya untuk apa. Kolamnya sebenarnya di sini dipakai ya simpan air dan dipakai juga untuk cuci domba sebelum dibawa ke bait suci untuk dikorbankan. Mana kita gerbang masuk 2000 tahun yang lalu ada kira-kira di daerah itu ada gerbang namanya gerbang domba, dan mana jalan yang Geva tunjukkan tadi? Lihat ya jalannya sebelah kiri tapi lurus. Ingat jalannya? Jalan itu sebenarnya sekarang sedang zaman ini itu jalan untuk masuk ke Al-Aqsa. Hanya Muslim boleh masuk, kita Kristen Yahudi tidak boleh masuk dari situ. Ya, tapi dekat sekali ke Al-Aqsa. Tapi kalau 2000 tahun yang lalu tempat Al-Aqsa Dome of the Rock ada apa? Ada bait suci. Kalau kita sekarang kembali 2000 tahun yang lalu, sebenarnya kita di lokasi yang dekat sekali ke bait suci. Kolamnya, kolam Beit Chesda, air bergoncang. Kadang-kadang permukaan air naik ke atas, kadang-kadang permukaan air turun ke bawah. Dan dulu mereka pikir itu karena malaikat. Bukan hanya Yahudi, juga Romawi dan Yunani. Orang Yahudi percaya saat itu mereka percaya kalau ada orang yang sakit, yang lumpuh, yang kusta. Mereka biasanya duduk di tangga begini, duduk di tangga. Saat air naik, mereka langsung loncat karena mereka percaya orang yang sakit, lumpuh, kusta, yang pertama loncat ke air saat air naik akan sembuh. Bukan hanya Yahudi begitu, orang Romawi juga percaya ada dewa kesehatan di sini. Dan mereka percaya kalau memang ada yang loncat ke air pertama saat air naik akan sembuh. Yunani juga. Nanti kita keluar dari office mereka masih bisa lihat runtuhan dari kuil dewa kesehatan di sini buat orang Romawi. Ada ukiran babi di situ juga. Jadi pasti tidak mungkin itu dari Yahudi ya. Nah, jadi biasanya mereka di situ dan mereka percaya di situ bisa disembuh. Yang pertama loncat, saat air naik disembuh. Dan menurut Yohanes 5 di sini ada seorang yang lumpuh kakinya sakit sudah berapa lama? 30 lebih. 38 tahun. Tidak ada yang bantu dia masuk duluan. Sampai satu hari Yesus datang ke sini. Saat Yesus datang ke sini, Ditanya. ya, dari orang ditanya, Pak, tidak mau sembuh? Katanya mau. Mau sembuh? Mau. Tapi tidak ada yang bantu saya masuk duluan. Yesus berkata, tidak usah, berdirilah, angkat tilammu dan jalanlah. Tinggalkanlah tilam Ya. dan pergilah. apamu, tikarmu. Tilam. Orangnya langsung disembuh. Ibu tertawa karena Oma ya. Mau nanya tadi kan loncat ke air itu emang kedalamannya berapa? Bisa loncat tak enggak ini. Nanti ibu bisa lihat dari situ ada runtuhan dari tangannya. Bisa lihat. Sebentar lagi kita bisa lihat. Masih ada airnya? Tidak ada. Tidak aktif lagi. Tidak. Oh, sudah tidak ada Tapi air lainnya. kita fokus kembali ke cerita ya. Katanya orangnya mau tapi tidak ada yang bantu saya masuk duluan. Katanya tidak usah, angkat tilammu dan jalanlah. Orangnya disembuh. Tapi kemudian imam-imam Yahudi di sini mereka marah. Mereka marah sama orang yang disembuh. Kenapa mereka marah? Oke, betul karena hari Syabat. Tapi so what? Hari Syabat jadi apa? Tidak boleh? Tidak boleh melakukan sesuatu di hari Sabat. Tidak boleh bekerja, tidak boleh melakukan apa-apa. Tidak boleh bekerja kalau hari Sabat. Oke, tapi saya mau tanya. Peraturan. Saya mau tanya, kalau ini sekarang hari Syabat.
Saya tidak kerja, saya istirahat aja, tenang. Tapi mau telepon ke istri, bilang saya rindu, boleh tidak? Tidak boleh kalau hari Sabat di dia. Untuk mengerti kenapa memang orang Yahudi marah, kita harus mengerti lebih dalam apa artinya hari Sabat. Apa itu hari Sabat buat orang Yahudi? Nah, oke, kembali sebentar ke kepala Yahudi ya, bagaimana mereka pikir. Orang Yahudi yang ikut perjanjian lama saja, ya, menurut perjanjian lama Tuhan menciptakan dunia ini dalam berapa hari? 6 hari. Setiap hari menciptakan sesuatu lain. Hari pertama, Kejadian. hari ke-7 Tuhan tidak menciptakan apa-apa. Cara pikiran orang Yahudi, kalau hari ke-7 hari Sabat Tuhan tidak boleh menciptakan apa-apa, manusia tidak boleh menciptakan. Nah, sekarang kita diskusi dan mulai bicara dan mulai pikir, oke, tidak boleh menciptakan apa-apa. Apa itu dihitung? Menciptakan atau tidak? Creativity, to create anything. What is to create? Kalau saya tidak kerja, tapi saya mau telepon ke istri, kalau saya sekarang akan telepon istri, artinya saya menciptakan electricity. Saya yang bikin electricity itu karena saya yang pencet. Jadi tidak boleh. Nah, kalau hari Sabat, saya mau jalan-jalan naik mobil. Saya kalau menyala engine, saya pasti menyala api dalam engine. Tidak boleh. Nah, sekarang karena banyak orang, banyak kelompok Yahudi, maksudnya banyak aliran. Dulu ada 3, kita sudah bicara di Kumeran. Sekarang ada banyak. Setiap kelompok ikut rabi lain. Dan rabi lain ada interpretasi lain atas Sabat, apa yang boleh, apa yang tidak. Sampai sekarang itu berlaku. Sampai sekarang, dan ada orang yang ortodoks biasa, oke, mereka contohnya tidak ada masalah, mandi Sabat atau I don't know, pergi ke toilet, whatever. Ada yang cukup ortodoks, yang mereka memang, Sabat tidak boleh juga nupil, tidak boleh nupil. Karena menurut mereka itu aktivitas kerja. Ada kelompok yang cukup ekstrim, ortodoks dan fanatik. Mereka sebelum Sabat masuk toiletnya pisah satu-satu. Karena kalau mereka mau boker, pisahnya toilet itu ya tidak boleh. Tapi bukan semua, itu tergantung kelompoknya. Jadi setiap kelompok ikut rabi lain, yang rabi itu bilang, oke, hari Sabat dia yang putuskan batasannya mana. Apa yang boleh, apa yang tidak. Tapi in general, konsepnya itu menciptakan apa-apa. Nah, kalau kita kembali ke cerita kita, pikul tilam yang berat dan jalan jauh, itu seperti aktivitas. Karena saya bakar banyak energi dalam badanku. Tidak boleh. Tapi sesudah mereka marah tentang orangnya jawab kepada imam-imam Yahudi di situ apa? Kepada hari Taurat apa? Tidak bantu. Mereka tanya, dia bilang, orang itu bilang kepada saya. Maksudnya sama Yesus, tapi Yesus sudah hilang di antara orang. Tapi Tuhan Yesus yang menjawab itu ya. Yesus tidak ada di sini. Yesus hilang. Habis bikin orang tuh sembuh, hilang dia. Hilang, Yesus hilang. Yesus tidak ada. Yesus tidak hilang. Yesus tidak ada di situ, dia udah hilang di antara orang. Tapi orang yang disembuh, yang diskusi dengan Yahudi, siapa yang bilang begitu? Orang itu. Tapi Yesusnya tidak ada gitu. Ya, saat dia bilang orang itu, Yesusnya tidak ada. Di belakang kata-kata ini, dia bilang sesuatu lain kepada imam Yahudi. Dia bilang kepada imam Yahudi, kalian marah karena saya pikul tilam hari Sabat. Saya tunggu di sini 38 tahun, tidak ada satu dari kalian imam Yahudi yang bisa bantu saya. Tapi dia bisa. Karena itu saya ikut dia, karena jalan dia yang benar. Akhirnya orang yang disembuh tanpa masuk air. Tanpa masuk air. Jadi apakah ada sesuatu khusus dengan airnya? Tidak. Airnya itu air biasa. Iman. Ya, orang itu disembuh karena iman. Karena dia percaya. Kalau kolamnya penuh dengan Coca-Cola atau Redoxon sama.
Redoxon lagi. Atau UC 1000. Katanya kan yang adanya mengguncang air itu. Cantik kali burungnya. Burungnya cantik kali. Kalau ada yang disembuh, mereka disembuh karena percaya, karena punya iman. Karena percaya kalau nyemplung sembuh ya sembuh. Itu kembali kita ke kunci yang pertama. Iman. Kalau ada iman, tidak ada yang mustahil. Amen. Yang penting itu imannya. Katakan amin. Amin. Kemana? Di Lukas Udah pasal itu 1 ayat 37, sebab bagi Tuhan tidak ada yang barang siapa mustahil. yang duluan mencelup menjadi badannya tuh ke air itu, sedang bergoncang air itu kan, baru masuk dia, situlah baik penyakitnya. Ya. Mau lihat tengahnya? Dari mana mereka Dia dah masuk ke air. Mau lihat tengahnya dari mana mereka loncat? Sebentar lagi, saya akan tunjukkan Anda ke sudut sana mereka ada mana kelompok. Situlah apa itu apa namanya? Kolam Bethesda. Karena sebentar. Ali Anda akan mengerti semua. Sabar ya. Dari situ nanti bisa lihat ke bawah, ke situ. Masih bisa lihat sedikit tengah asli dari kolam. No, tidak aktif lagi. Dari kolam Bethesda. Tapi kenapa kita lihat sedikit saja? Karena Yerusalem seperti saya bilang dihancurkan dan dibangun lapis-lapis. Dan di sini kita bisa lihat persis bagaimana lapisan gereja. Seperti saya menjelaskan, karena di bawah ini bisa lihat reruntuhan dari gereja zaman Bizantin. Zaman Bizantin ada gereja besar di sini untuk ingatkan satu, mukjizat yang terjadi di sini. Yang kedua, tradisi mana Maria dilahirkan. Kemudian gerejanya dihancurkan, seperti saya menjelaskan lapisan-lapisan sejarah gereja-gereja Anda sudah tahu, dan persis di atas ada gereja perang salib. Pas seperti kue lapis, tak. Perang salib, mereka membangun dua gereja di sini, satu untuk mukjizat, satu untuk tradisi di mana Bunda Maria dilahirkan. Saat Muslim menguasai di sini, satu gereja mereka musnahkan, gereja kedua mereka mengubah ke sekolah untuk anak Muslim. Dan ini kita pada tulisan dalam bahasa Arab saat kita masuk. Dan itu dipakai sebagai sekolah untuk Muslim sampai Perang Dunia Pertama. Inggris menguasai di sini, tempat ini kembali ke gereja. Apa yang kita harus mengerti dari cerita ini? Gereja ini berumur hampir 1000 tahun. Gereja ini hampir 1000 tahun. Dan perang salib mereka pintar untuk membangun gereja dengan suara yang bagus, dengan akustik, suara menggema. Ya, kita akan dengar ada akustik. Kita bisa masuk. Nanti kita masuk, boleh coba nyanyi satu lagu. Kita kor aja satu lagu ya, direkam nanti. Yes. Suaranya Saya menggema. akan kasih sekarang. Oke, kita lihat. Wait. Sekarang jam 10. Bapak Ibu ambil 15 menit. Ya, saya rekomendasi masuk gereja dulu. Coba nyanyi satu lagu. Kemudian ambil foto-foto. 15 menit kita di pintu gereja, kumpul bersama-sama dan jalan ke gereja Flagellation. Apa dari sekian banyak orang menyanyi sendiri-sendiri ini enggak nyampur suaranya? Enggak. Nanti kita kor nyanyi sama. Nanti berkembang ya. Jangan sendiri enggak. Mereka harus oke. Gini, saya bebaskan mereka dulu. Ya. Nyanyi apa? 15 menit, bebas. Yuk, ayo. Ayo silakan masuk. Pergi nyanyi dulu. Mereka tidak ada di depan. Oke. Barisan depan kita langsung susun barisan depan. Kita akan masuk ke gereja Bethesda dan di sini suara bagus sekali. Lagu apa ya? Aku mau cinta Yesus saja ya, gampang ya. Yang semua tahu. Haleluya. Haleluya. Nah, itu kan? Enggak. Haleluya. Haleluya. Oh, bukan itu. Haleluya. Haleluya. Kita masuk ke gereja Bethesda. Suara yang bagus.
Very very good. Thank you. Thank you. Mom. Oh. This ya. No, that's not Mobile. mine, but I'll take it along. Thank Okay, you. thank you. Untung dia lupa sama handphonenya. Dia nomor dia saya ngingetinnya Bapak Ibu. Mak. Hah? Jangan sih. Nanti mama tengok dari sana ke sini. Kan gini ya. Gini nampak ini semua. Makanya situ. Satu.
Brazil. Brazil. Nice to meet you. Okay. Jesus bless you, Mister. Amin. Amen. Amen. Hallelujah. Haleluya. Mau berdoa. Saudaraku, di sini adalah gereja Bethesda ya. Dan di situ para umat Katolik menghidupkan lilin. Dan di sini ada patung besar. Ini di sini untuk menyanyi kor atau lagu pujian itu menggema. Tuhan Yesus.
Ini tampak depan dari gereja Bethesda. Oke, kita lihat. Kita akan pergi melihat kolam Bethesda, di mana di Alkitab dikatakan bahwa Yesus menyembuhkan orang yang sakit lumpuh selama 38 hari. Di saat hari itu hari Sabat, kesembuhan terjadi, tetapi orang Yahudi marah karena dianggap melakukan aktivitas di saat hari Sabat. Kita lewat dari tangga-tangga ini. Dan inilah kolam Bethesda yang disebut di Alkitab, Bapak Ibu. Dan ini sekarang tinggi karena tempat ini saat perang salib udah dibom sampai berkali-kali ya, kurang lebih 14 kali, sehingga di sini tempatnya berlapis-lapis ya Bapak Ibu ya. Udah tinggi sekali. Oke, karena tempat ini juga banyak turis yang datang, jadi kita gantian. Ini ada bekas reruntuhan zaman-zaman dahulu ya Bapak Ibu ya. Nah, di situ terowongan. Terowongan itu adalah batu yang asli. Tetapi karena perang akhirnya dilapisi lagi ya. Itu lantai dilapisi lagi ya Bapak Ibu ya. Dan dilapisi lagi. Tetapi yang paling asli adalah yang di bagian paling bawah. Di sana. Paling bawah yang di sana. Dasar itu, yang paling bawah itulah yang asli. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Apabila Anda yang mau dan merasa diberkati di dalam pelayanan Dana Manusia Channel ini, di sepanjang perjalanan yang ada di Bethesda ini saudaraku, Anda bisa memberkati hambanya melalui Bank BRI dan juga Bank BCA. Kiranya berkat yang Anda salurkan Tuhan balas dengan kelimpahan saudara ya. Kerinduan saya untuk sampai ke tanah suci, di mana yang ada Alkitab sudah Tuhan tunjukkan kepada saya melalui sebuah keajaiban Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik. Anda harus yakin dan percaya. Jika saya aja orang Madura bisa sampai ke kolam Bethesda dan juga gereja Bethesda yang dimana sangat bagus untuk kor saudara, saya yakin dan percaya Anda juga pasti akan bisa. Berkati maka akan Anda diberkati. Anda akan dibalas dengan kelimpahan oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya anak-anak Tuhan Yesus adalah anak-anak pilihan dan adalah anak-anak yang diberkati. Shalom buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan melanjutkan perjalanan kita. Haleluya. Salam sitong dere dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Salam.